Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Fajar Lakbakti. Oke teman-teman, saya akan ngebahas mengenai satu aplikasi yang dimana cukup familiar saat ini. Semua sudah menggunakan aplikasi ini, baik yang kalangan mahasiswa ataupun para pekerja. Nah, di Indonesia sendiri kita rata-rata sudah mulai bekerja dan kuliah melalui di rumah saja dan dilakukan secara online. Nah, satu aplikasi yang cukup familiar saat ini ada aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini cukup mudah, simpel penggunaannya, dan kuota tidak begitu banyak ditariknya, jadi cukup familiar digunakan dan banyak yang minat menggunakan aplikasi ini. Ya, oke. Teman-teman sebelumnya mungkin sudah menggunakan dengan cara melakukan join dari link yang sudah disebar ataupun dibagikan oleh dosen ataupun rekan kerja lainnya. Nah, tetapi bagaimana sih caranya ketika kita diminta untuk membuat presentasi dan kita yang membuat room tersebut? Oke, kali ini saya akan ngebahas bagaimana cara membuat live meeting baru, yang dimana kita yang membuat dan kita yang menampilkan presentasinya. Nah, sebelum lanjut teman-teman bisa minta tolong untuk bantuan subscribe dan pencet loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info mengenai aplikasi-aplikasi yang teman-teman butuhkan saat ini. Dan juga jika info ini menarik ataupun bermanfaat dan berguna untuk teman-teman, bisa dibantu untuk like-nya. Jika tidak, teman-teman bisa melakukan unlike. Ya, tapi jika ada masukan yang mungkin kurang dari penyampaian saya ataupun ada masukan tambahan ataupun minta disampaikan lebih spesifik ataupun aplikasi yang lain, teman-teman bisa melakukan komen di bawah ini. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman pastinya memiliki akun Gmail terlebih dahulu, dan teman-teman juga memiliki aplikasinya. Jika belum punya, teman-teman bisa download dulu di Play Store ya. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat live meeting di Zoom dengan melakukan handphone saja ya. Bagaimana bisa atau tidak? Bisa ya, hanya menggunakan handphone saja, dan saya akan membahas penggunaannya dengan handphone Android ya. Oke, lanjut aja, kita langsung lanjut ke aplikasi Zoom. Oke teman-teman, kita lanjut ke aplikasinya. Pastikan teman-teman tersambung oleh Gmail ataupun teman-teman sudah memiliki aplikasinya. Jika belum, teman-teman bisa masuk ke Play Store ya untuk Android ya. Nah, untuk logo Zoom-nya yang seperti ini warna biru. Jangan salah karena banyak replika-replika yang ada di Play Store. Nah, teman-teman jika sudah memiliki aplikasi Zoom ini, teman-teman klik aja masuk. Oke. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, yaitu Start a Meeting. Di sini ada 3 pilihan, Join a Meeting, Sign Up, dan Sign In. Nah, teman-teman bisa melakukan sign in, klik yang pojok paling kanan bawah, teman-teman melakukan sign in. Ya, sign in terlebih dahulu karena kita harus memiliki akun terlebih dahulu untuk di Zoom-nya sebelum kita membuat. Nah, saran saya teman-teman menggunakan akun Gmail-nya saja yang sudah biasa digunakan di Android-nya ya. Ketika menggunakan akun Gmail, teman-teman bisa klik di bagian Google. Yang di bawah ini ada pilihan SSO, Google, dan Facebook. Teman-teman masuk di bagian Google. Oke, nah di sini ada beberapa opsi pilihan akun yang teman-teman biasa gunakan. Nah, saran saya teman-teman gunakan yang teman-teman biasa gunakan saja. Nah, ini di punya saya ada di bagian yang kedua ya. Oke, saya diklik saja. Nah, setelah klik akan muncul opsi atau tampilan seperti ini ya. Di sini ada bagian tengah warna biru ada Launch Zoom. Teman-teman bisa klik yang warna biru tulisan Launch Zoom, diklik saja. Nah, selanjutnya dia akan melakukan connecting akun Gmail kita untuk digunakan di Zoom kita.
Nah, di sini sudah tersambung. Teman-teman kalau mau lihat, kita masuk ke setting di pojok kanan paling bawah. Nah, di sini sudah tersambung oleh akun kita. Ya, jadi ID kita ini. Tapi jika kita mengatasnamakan perusahaan untuk membuat, saran saya diganti foto profilnya menjadi logo perusahaan, dan display name-nya itu diganti menjadi nama perusahaannya. Ya, di sini bisa display name diganti, terus di sini logonya bisa diganti ya. Oke, kita lanjut aja ke langsung pembuatan meeting barunya. Nah, kita membuat roomnya, kita sebagai admin atau operatornya, ibarat seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada new meeting, join schedule, dan share screen. Nah, pembuatannya itu ada dua cara, tergantung teman-teman apakah mau langsung mengundang atau dischedulekan. Kalau memang formal, secara formal perusahaan atau kantoran, teman-teman buat schedule saja. Ya, di sini ada pembuatan schedule. Nah, di sini di setting aja tanggalnya, ya, terus jamnya, terus sampai jam berapa, ya, finishingnya. Kalau teman-teman menggunakan aplikasi Zoom yang gratis, tidak berbayar, teman-teman dibatasin waktu hanya 40 menit. Jadi buat waktunya 40 menit. Ketika mati, teman-teman buat kembali. Nah, itu reportnya kalau yang tidak berbayar. Ya, terus zona waktunya disetting sesuai dengan lokasi teman-teman. Nah, repeat diulang tergantung teman-teman apakah mau diulang setiap harinya atau tidak. Ya, terus menggunakan password atau tidak. Nah, ini diklik aja jika menggunakan atau tidak di bagian bawah. Tapi jika tidak, ya tidak perlu. Ya, di sini juga ada user personal meeting ID, nanti ini bisa kita bagikan juga. Ya, oke. Ketika sudah, kita langsung down saja. Izinkan. Oke, di sini saya belum pengaturannya ya. Nah, di sini sudah ada schedule-nya. Nanti dia akan ada timernya, waktu durasinya mundur. Dia misalnya tinggal 10 menit lagi, dia akan nunjukin waktu. Kalau di laptop terlihat. Tapi kalau di HP tidak terlihat untuk durasi mundurnya ya. Nah, teman-teman bisa melakukan share. Di sini bisa start meeting atau nge-share ya, copy to clipboard. Nah, untuk mengundang ke WhatsApp, share linknya, teman-teman bisa melakukan klik copy to clipboard ya. Oke. Ini kalau yang schedule, tetapi misalnya ini terlalu ribet, mau langsung saja tanpa schedule, langsung share link gitu ya. Nah, di sini ada nih waktunya sudah tertera ya di bagian bawah ini, available versi Zoom. Ini start jika memang waktunya sudah pas sesuai dengan schedule kita penting klik start saja dan akan mulai ya. Nanti yang lain misalnya sudah melakukan klik tapi waktunya belum mulai, dia akan masuk ke waiting list room ya, masuk di daftar tunggu. Ketika kita sudah start, dia secara otomatis akan langsung bergabung. Nah, jadi mereka bisa langsung klik tetapi tidak bisa langsung terjoin secara otomatis sebelum kita memulai meeting tersebut. Nah, cara yang kedua ini yang lebih simple. Ketika kita ingin melakukan meeting dengan cara share linknya secara langsung ya. Oke, di sini ada yang warna oranye, itu new meeting. Teman-teman klik di new meeting. Kita coba. Nah, di sini ada pilihan video on atau tidak. Kita on kan saja karena kita sebagai operator pertama atau host pertama. Nah, di sini ada klik start meeting, kita klik start meeting. Nah, akan muncul seperti ini ya, start meeting. Jadi setelah klik start meeting, kita akan langsung masuk ke live-nya si Zoom. Nah, ketika kita sudah masuk ke live-nya ini, hitungannya ini adalah sudah hitungan masuk ke 40 menit. Jadi segera teman-temannya masuk sebelum waktunya habis di 40 menit. Nanti akan mati. Ketika kita mati, cara ngakalinnya kalau yang gratis, kita share kembali ulang linknya. Kita buat kembali, kita share kembali ya. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara melakukan share materi presentasinya menggunakan handphone saja ya, karena akan lebih praktis.
Intinya yang pertama, saran saya cara mengakalinya adalah ketika teman-teman kesulitan mengetahui letak lokasi filenya, teman-teman share materinya terlebih dahulu di WhatsApp agar kita mudah mencarinya. Ya, kita masuk aja di bagian bawah. Ya, kita coba saja di bagian bawah itu di tengah ada share yang warna hijau, kita klik saja. Nah, oke, kita klik saja. Nah, di sini ada pilihan foto, dokumen, box dan sebagainya. Teman-teman bisa share melalui dokumen. Kita klik di bagian dokumen. Nah, kita masuk di sini ada device storage, tempat penyimpanan. Kita klik device storage. Nah, selanjutnya di sini banyak pilihan yang ada di memori kita. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ketika kita tidak tahu file kita lokasinya di mana tersimpannya, misalnya nge-save dari Gmail atau dari mana, saran saya di-share kembali di WhatsApp. Misalnya tidak bisa mau nge-share ke teman, kita share aja ke nomor kita pribadi. Kita save nomor kita share ke nomor WhatsApp kita. Nah, kita baru nanti akan filenya akan tersave di WhatsApp kita. Nah, kita langsung pilih aja di bagian folder WhatsApp paling bawah. Nah, masuk di WhatsApp, terus ada di bagian media yang ketiga. Sini ada backup, database, media, klik yang media. Nah, yang di media habis itu muncul lagi banyak. Teman-teman klik yang bagian WhatsApp dokumen. Ya, yang keempat. Nah, di sini ada sudah materinya. Biasa tersimpan di luar ataupun di dalam. Kita buka salah satunya aja. Contoh saya di bagian send tadi. Nah, saya send ada di bagian di sini. Saya contoh mau melakukan presentasi bagian training conference space entry PJK3 yang nomor 2 ini. Saya lakukan klik. Nah, diklik saja. Nah, selanjutnya setelah kita klik, kita lakukan share di bagian atas ini. Klik share. Oke, nah seperti ini tampilan PowerPoint di HP kita, yang dimana di layar-layar monitor teman-teman yang join atau partisipan itu sudah menampilkan presentasi. Nah, di sini video kita termati, diklik aja start video bagian bawah. Nah, di sini partisipan akan melihat wajah kita, tetapi kita tidak bisa melihat ya. Kita hanya melihat presentasi kita. Untuk partisipan dia melihat dua, wajah kita yang di pojokan kecil bawah dan presentasi yang di layar utamanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk ganti slide-nya kalau di HP kita hanya cukup menggeser. Ya, seperti ini. Oke. Di sini juga ada fasilitas untuk melakukan coret-coret gambar pensil ini. Nah, teman-teman bisa melakukan coret-coret, lingkarin ya presentasinya, untuk hapus di bagian clear. Oke, saya kembali. Nah, selanjutnya ketika presentasinya sudah selesai, kita matikan saja dengan melakukan stop share di bagian tengah lagi yang hijau. Oke, presentasi sudah selesai ya. Nah, gambarannya seperti itu untuk melakukan presentasi melalui Zoom menggunakan aplikasi di Android saja ya. Dan tambahan saya, ketika teman-temannya masuk, kalau teman-teman belum tahu, teman-teman harus melakukan exit atau admit terlebih dahulu agar teman-temannya bisa gabung di meeting ini. Jadi minta izin dulu, ketika kita mengizinkan baru dia bisa masuk. Nah, teman-teman bisa melakukan partisipan, klik di partisipan. Nah, di sini akan muncul partisipannya. Ketika belum bisa, sebelum teman-teman melakukan, pastinya melakukan share link terlebih dahulu ya. Share linknya bagaimana? Share linknya teman-teman bisa masuk di menu utama ini, baru teman-teman ada di atas itu ada tulisan angka dan password. Nah, teman-teman ketuk aja di bagian atas itu ditahan, diketuk, ditahan. Nah, di situ ada tulisan the invitation URL has been copy. Berarti sudah tercopy linknya. Jadi caranya di HP dia tidak ada caranya untuk melakukan share link, tetapi kita harus tahu bahwa dia tersembunyi. Kita klik di bagian angka-angka di tengah di atas dan password itu kita klik dan tahan. Nah, itu sudah tercopy ya, has been copy to the clipboard. Tinggal kita buka WhatsApp. Kita melakukan share link ya. Contoh.
Saya akan coba. Oke, sabar. Nah, di sini akan muncul tulisan seperti ini. Ya, tadi kita udah share link, baru teman-temannya ngeklik linknya. Nah, di sini akan muncul seperti ini ketika kita menjadi adminnya atau usernya. Nah, ketika kita belum siap ataupun ya belum memulai, kita klik waiting room. Tetapi jika memang sudah mulai, kita harus menerima dia dengan cara mengklik admit, ya, admit. Nah, kalau memang kehilang seperti ini, kita klik di bagian ini, di partisipan itu ada waiting. Nah, ini ada satu orang, ini akun saya yang satunya, diklik bagian admit. Nah, admit ini adalah kita melakukan accept atau menerima dia untuk bergabung. Oke, dia sudah bergabung ya, tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini teman kita yang baru bergabung. Oke. Untuk melihat lebih banyak itu geser ke kanan. Ya. Yang ke kiri ini ada suara siapa yang berbicara, mengulang. Oke. Nah, seperti ini gambarannya. Kalau teman-temannya sudah join ya. Misal kita mau melakukan presentasi kembali, saya ulang, kita share materinya. Kita buka dia, terus WhatsApp dokumen, send, dan space entry, share. Oke, nah tampilannya seperti ini. Ya. Oke, tampilannya seperti ini. Teman-teman sudah melakukan share materi dan wajah kita. Ya, kalau di HP tidak terlihat. Tapi untuk di laptop ataupun HP teman-teman itu sudah terlihat. Dua gambar antara wajah kita dan dengan si slide-nya atau presentasinya. Gambarannya seperti ini. Nah, kelebihan di HP kita bisa memutar kameranya ya. Nah, nanti di gambar fullnya itu ada presentasi dan wajah kita kecil di pojokan bawah. Jadi begitu aja teman-teman. Oke, saya matikan terlebih dulu. Ya, jadi begitu aja teman-teman untuk cara membuatnya, bagaimana cara membuat meeting baru dan kita melakukan presentasi menggunakan HP ya, melakukan share materi menggunakan HP dan membuat meeting baru. Mungkin itu aja. Jika memang bermanfaat, teman-teman sekali lagi minta bantuan untuk like-nya. Jika ada masukan bisa komentar di kolom komentar, karena masukan-masukan teman-teman cukup bermanfaat bagi saya ya. Sekian, terima kasih dari saya Fajar Al-Bati untuk mengakhiri. Terima kasih dan see you.